Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sabat ini merupakan Sabat ke-13, kuartal kedua 2020. Bersiaran pada hari ini, 27 Jun 2020, saya Molly selaku pemimpin acara pada pagi ini. Pemimpin nyanyian lagu pujian pada pagi ini ialah Felicia dan Sonia. Untuk lagu pembukaan, sesi sekolah Sabat, hari ini kurasa bahagia. Berita misi akan disampaikan oleh Felicia. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk berita misi Advent pada hari Sabat ke-13 ini ialah berkawan dengan seorang pengilap kasut. Cerita ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang bernama Philip dan Julian. Apa khabar sahabat? Adakah kamu perlu pertolongan? Kata Philip kepada Julian. Julian berasa heran kerana selama ini tidak ada seorang pun pernah bertanya begitu kepadanya, tetapi Julian tetap berdiam diri. Yesus mengasihi setiap manusia, tidak kira apapun keadaannya. Dia telah memberikan nyawanya kepada kita, kata Philip. Perkataan Yesus telah menggerakkan hati Julian. Adakah lebih bijak untuk menyimpan sedikit wang daripada digunakan untuk minuman keras dan rokok, kata Philip. Setiap hari, Philip bersembang dengan Julian. Julian pernah bekerja sebagai seorang buruh kasar tetapi telah dibuang kerja dan dihalau oleh keluarga kerana masalah mabuk. Pada suatu hari, Julian membawa Philip ke sebuah bangunan terbiar yang dianggap sebagai tempat tinggalnya.
Keadaan di dalam bangunan itu sangat teruk. Julian tidur di atas lantai yang sangat keras. Kamu sudah jauh hanyut. Kamu telah merosakkan hidup kamu dan kamu harus berbuat sesuatu. Kamu perlukan pertolongan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan mengasihi kamu. Tidak lama lagi, kamu akan berumur 50 tahun. Telah tiba waktunya kamu menyerahkan hidup kamu kepada Tuhan. Maka kamu akan diberkati, kata Philip kepada Julian. Julian ingin berubah. Seminggu kemudian, dia telah berhenti merokok dan minum minuman keras. Philip dan Julian belajar Alkitab bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang lain di sekitar Siprus. Philip merupakan seorang pengkhotbah aktif dari gereja Advent di Kepulauan Mediterranean. Sebanyak 8 orang telah dibaptiskan dalam masa 3 tahun pelayanan Philip. Julian merupakan orang yang ke-9 yang telah dibaptiskan di perairan Mediterranean pada tanggal 23 Jun 2018. Dari saat dia dibaptiskan, dia tidak pernah berhenti memuji nama Tuhan atas apa yang telah berlaku kepadanya dan dia gemar mengongsikan pengalamannya bersama orang lain. Jika Tuhan melakukannya untuk saya, dia boleh juga melakukannya untuk kamu, kata Julian. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuarter ini akan membantu membina bangunan gereja dan pusat komuniti di Nikosia, ibu kota Siprus. Sekian, terima kasih. Cerita kanak-kanak akan disampaikan oleh Puan Yvonne Jabeng. Hai kanak-kanak, kita bertemu dengan Aunty Yvonne. Cerita kita bertajuk Balam dan Keldai yang Bercakap. Ayat hafalan Yohanes pasal 14 ayat 23. Jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti segala ajaranku. Mesej hari ini ialah kita menyembah Tuhan apabila kita mengikuti segala arahannya. Pernahkah kamu melihat anjing yang melakukan aksi? Ada yang pandai berguling dan duduk. Dalam kisah kita, seorang lelaki telah mendengar keldai bercakap. Benar-benar bercakap. Mari kita lihat apa yang telah berlaku. Orang-orang Israel sudah dekat dengan tanah perjanjian. Tetapi bangsa-bangsa di sekitarnya telah cuba untuk menghalang mereka. Ini memaksa orang Israel untuk berperang dengan mereka. Tetapi Tuhan ada di pihak mereka dan setiap kemenangan dibagaikan mesej. Balak Raja Moab tahu dia tidak mempunyai harapan untuk melawan kekuatan semacam. Tetapi kemudian dia ingat apa yang dia dengar tentang Balaam. Orang ramai mengatakan bahawa jika Balaam memberkati seseorang, maka orang itu akan diberkati. Jika orang itu dikutuk, maka orang itu akan menerima kutukan. Sekiranya Balak dapat meminta Balaam untuk mengutuk orang Israel, tenteranya mungkin mempunyai peluang menang. Maka dia mengirim beberapa utusan untuk membawa Balaam kepadanya. Mereka membawa banyak emas. Itulah wang zaman mereka. Balaam percaya kepada Tuhan. Dia pernah menjadi nabi tetapi dia telah menjadi tamak dan tidak lagi melayani Tuhan. Tetapi ketika para utusan datang, Balaam meminta petunjuk daripada Tuhan. Jawapan yang diberi ialah, Jangan ikut mereka. Kamu tidak boleh menyumpah orang-orang itu kerana saya telah memberkati mereka. maka Balaam menghantar pulang utusan itu. Tetapi Balak mengirim lebih banyak utusan dengan lebih banyak emas. Balaam tahu bahawa Tuhan tidak menghendaki dia pergi. Maka dia berkata, Raja Balak dapat memberi saya istananya yang penuh dengan perak dan emas. Tetapi aku tidak dapat mengingkari Tuhan. Tuhan tahu bahawa Balaam benar-benar mahu pergi. Maka pada malam itu Tuhan berfirman kepada Balaam, Orang-orang ini datang untuk meminta kamu pergi bersama mereka. Pergi, tetapi hanya melakukan apa yang aku katakan. Oleh itu, Balaam menunggang keldainya dan pergi bersama para utusan. Balaam tidak nampak malaikat berdiri di jalan untuk menghalang jalannya. Tetapi keldainya nampak malaikat itu dan telah keluar dari jalan. Balaam memukul kedai itu untuk membawanya kembali ke jalan. Malaikat itu muncul kali kedua dan kedai itu bergerak ke dinding. Kaki Balaam tersepit. Balaam memukulnya kali kedua. Kali ketiga, malaikat itu muncul, tidak ada tempat untuk kedai itu pergi. Jadi, dia berbaring di jalan.
Selepas pemukulan ketiga ini, Tuhan membuat keledai itu bercakap, "Apa yang telah saya lakukan kepada kamu sehingga kamu memukulkan saya 3 kali?" Dia bertanya kepada Balaam. Balaam begitu marah sehingga dia menjawab tanpa berfikir, "Kamu telah memperbodohkan saya," dia jawab. "Kamu telah menunggang saya selama bertahun-tahun." Kedai itu menjawab, "Adakah saya pernah melakukan ini sebelum ini?" Dan ketika itulah Balaam melihat malaikat itu. Sekiranya keledai kamu tidak berpaling dariku, aku memang sudah membunuhmu, kata malaikat itu. Nyawa Balaam telah diselamatkan oleh keledainya. "Saya telah berdosa," jawab Balaam kepada malaikat itu. "Sekiranya saya salah, saya akan pulang." Malaikat itu berkata, Pergilah, tetapi kamu hanya akan dapat mengatakan apa yang Tuhan mahukan kamu katakan. Ketika Balaam akhirnya bertemu dengan Balak, dia memperingatkan Balak, "Saya hanya dapat mengatakan apa yang Tuhan ingin saya katakan." Di 3 tempat yang berlainan pada hari itu, Balak meminta Balaam untuk mengutuk orang Israel. Tetapi setiap kali Balaam membuka mulutnya, keluarlah kata-kata berkat bagi orang Israel. Selepas ketiga kalinya, Balak marah. "Pulanglah," katanya. "Aku memanggilmu untuk mengutuk musuhku, tetapi kamu telah memberkati mereka 3 kali. Bukankah aku sudah memberitahu kamu bahwa aku tidak dapat melakukan apa-apa yang bertentangan dengan perintah Tuhan?" Balaam menjawab, "Sebelum saya pergi, saya akan memberitahu kamu apa yang orang-orang ini akan lakukan kepada orang-orang kamu." Kemudian Balaam bernubuat dengan benar. Seorang penguasa akan bangkit dari Israel. Dia akan mengalahkan orang Moab. Orang Israel akan menghancurkan kota itu. Tuhan mengajar Balaam bahwa penyembahan melibatkan semua yang dia lakukan dengan menjalankan kehidupan yang menggembirakan Tuhan. Menyembah adalah mendengar suara Tuhan dan mengikuti perintahnya. Ia adalah penggunaan suara kita, tuturan kita dan tindakan kita untuk menghormati Tuhan. Tuhan peliharakan. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan, peliharakan kamu sepanjang umurmu. Doamu akan didengarnya, Tuhan peliharakan. Keperluanmu diberikannya, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan, peliharakan kamu sepanjang umurmu. Dalam segala pencobaan, Tuhan peliharakan. Olehnya syaitan dikalahkan, Tuhan peliharakan. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan peliharakan, peliharakan kamu sepanjang umurmu. Sekolah Sabat akan dikendalikan oleh Pastor Jacob Tupek. Selamat bertemu saudara yang dikasihi dalam Yesus. Kini kita dalam sesi pembelajaran Sekolah Sabat. Dan hari ini kita telah sampai di pelajaran yang terakhir kuartal ini, di mana pelajaran kita adalah mengenai hidup oleh firman Tuhan. Sepanjang kuartal ini kita telah
belajar bagaimana kita diberikan cara-cara yang terbaik dalam kita mempelajari dan juga memahami ataupun mentafsir Alkitab. Namun kalau kita berjaya mengikuti segala teori, segala perancangan yang telah dinyatakan ataupun cara-cara bagaimana kita mempelajari Alkitab dengan cara yang betul dan membuatkan kita berupaya untuk mengingati banyak-banyak cerita dan memahami banyak kebenaran dalam Alkitab itu, kalau kita hanya menguasai ilmu itu saja, ianya tidak mencukupi. Karena Alkitab itu haruslah sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kita. Ianya harus mengubah hidup kita. Sebenarnya bukan kita mempelajari Alkitab agar kita dapat menguasai pengetahuan dalamnya, tetapi yang terbaik adalah untuk Alkitab itu, firman itu, menguasai hidup kita. Dan inilah fokus pelajaran kita pada kali ini. Dan ayat hafalan kita diambil daripada buku Yakobus 1 ayat 22, di mana ia berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita boleh saja memiliki pengetahuan yang dalam mengenai Alkitab. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang difirmankan, apa yang kita ketahui, ianya tidak membawa makna langsung dalam kehidupan kita. Dan itulah yang sebenarnya yang akan kita fokus, bagaimana kita boleh menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kita. Dalam pelajaran hari Ahad kita melihat firman Tuhan yang hidup dan Roh Kudus. Itulah yang membezakan Alkitab dengan buku-buku yang lain. Tidak ada buku lain yang boleh mengatakan dia adalah satu tulisan yang hidup. Tetapi firman Tuhan Alkitab berbeza dengan buku lain karena ia telah merubah ramai orang dalam dunia ini yang boleh menjadi saksi. Malah kamu sendiri mungkin pernah merasakan bagaimana firman Tuhan itu telah mengubah kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam pelajaran kita itu ada ayat yang diberikan di sana, di mana dalam buku Filipai pasal yang kedua daripada ayat 12 hingga ke-16 menjadi satu ayat yang kita ingin fokuskan. Dalam Filipai pasal 2 ayat 12 di sana dia mengatakan satu cadangan bagi kita, yaitu dia katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ayat ini seolah-olah satu ayat yang sedikit berlawanan karena dia berkata bagaimana dia mengatakan agar kita bekerja, melakukan sesuatu untuk keselamatan. Bolehkah kita melakukan sesuatu untuk keselamatan? Apa yang harus kita lakukan? Keselamatan adalah satu anugerah kasih daripada Tuhan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang boleh kita lakukan. Paulus menulis dengan lebih lanjut dengan mengatakan apa? Mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena apabila kita mempelajari firman Tuhan itulah yang akan menjadikan apa? Kita hidup dalam kehendak Allah, yaitu agar kita tidak cacat, agar kita tidak bercela. Kalau kamu dan saya berusaha untuk menjadi baik, kalau kamu dan saya berusaha untuk meninggalkan kejahatan kita, sampai bila pun kita tidak mampu melakukannya. Tetapi Alkitab menyatakan dengan kita berhubung dengan Tuhan, dengan kita fokus kehidupan kita mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kuasa firman itu dapat mengubah kita menjadi orang yang baru. Itulah luar biasanya mengenai firman Tuhan yang hidup itu. Firman Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus akan menolong kita mengenal akan kebenaran. Dia akan menerangkan pikiran kita seperti dikatakan dalam John 14 ayat 26. Dia akan memimpin kita kepada Yesus seperti dinyatakan di dalam John 15 ayat 26. Juga ia akan menuntun kita kepada kebenaran dalam Yohanes 16 ayat 13. Begitu juga firman yang kita baca akan memberikan kita pengharapan dan keyakinan dalam Roma 5 ayat 5. Dan dalam Roma 14 ayat 17, ia menyatakan firman itu akan memberikan kegembiraan. Dan juga dalam Galatia 5 ayat 22, firman itu akan memenuhi kita dengan kasih. Dan dalam Filipai 2 ayat 13 menyatakan kepada kita, firman itu akan menuntun kita menjadi orang yang menuruti. Jadi semua itu adalah pekerjaan yang firman Tuhan boleh
lakukan dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bila kita mempelajari firman Tuhan. Dalam pelajaran hari Isnin kita melihat bagaimana kita harus belajar daripada Yesus. Yesus walaupun dia anak Allah, Tuhan, dialah segala Tuhan, namun dia menunjukkan kehidupan yang terbaik dengan mempelajari Alkitab, dengan mengambil masa bersama dengan Tuhan. Sebab itu Yesus menjemput kita dalam Matius 11 ayat 29 menyatakan, belajarlah daripadaku. Kita harus belajar daripada Yesus. Yesus menggunakan firman untuk mengalahkan kejahatan. Yesus menggunakan firman mengalahkan setiap godaan. Begitulah kita juga mampu menggunakan firman dalam melakukan keputusan dalam kehidupan kita, dalam kita bertindak, dalam kita mentafsir, dalam kita berkongsi kesaksian dengan orang lain. Kita boleh menggunakan firman Tuhan seperti mana yang Yesus lakukan. Dalam hari Selasa kita melihat bagaimana Yesus dinyatakan seperti berlawanan dengan Alkitab. Ada orang yang memikirkan ajaran Yesus seperti bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Adakah benar? Namun kalau kita melihat apa yang Yesus ajar, khususnya kalau kita membaca dalam buku Matius ketika Yesus mengajar di atas bukit, dia memberikan ajaran-ajaran yang daripada Perjanjian Lama, namun dia memberikan tafsiran yang lebih luas mengenai hukum-hukum Tuhan. Sebagai contoh, Alkitab mengatakan satu daripada hukum mengatakan jangan membunuh. Tetapi Yesus kata kalau kita memarahi saudara kita tanpa sebab, kita telah melakukan pembunuhan. Jadi adakah Yesus menidakkan hukum? Sudah pasti tidak. Malah dia memperluaskan arti hukum itu agar kita lebih memahami. Jadi Yesus tetap menegakkan hukum itu. Malah dia sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 17, dia katakan dia datang bukannya apa? Meniadakan hukum. Malah dia menegakkan hukum itu. Jadi Yesus sendiri tetap menegakkan hukum, tidak ada pernah berlawanan dengan ajaran di dalam Alkitab. Ya, dan pasal hari Rabu memberikan kepada kita satu tajuk di mana masa sunyi bersama dengan firman Tuhan. Ini merupakan satu keperluan yang sangat utama sekali. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui lebih dalam mengenai Tuhan Yesus, hanya apabila kita meluangkan masa bersama Dia, kita dapat mengenal Dia. Sama seperti kalau kamu mau mengenal seseorang, caranya adalah untuk kamu bersama dengan dia setiap hari. Caranya adalah untuk kamu meluangkan masa, telepon, bergaul bersama dengan dia. Tidak bezanya untuk kita mengenal Tuhan. Kita harus bersama dengan Dia, ada masa terluang dengan Dia. Kalau kamu dan saya tidak sengaja meletakkan sekian-sekian waktu untuk membaca firman Tuhan, kita tidak akan ada waktu. Karena setiap waktu kita pasti ada kita luangkan dengan perkara yang lain. Dan kalau kita serius mau bersama dengan Tuhan, kita harus mengambil masa. Dan firman Tuhan yang kita simpan dalam hati kita akan menjadi satu senjata yang utuh untuk kehidupan kita, kekuatan rohani kita, menentang iblis dan sebagainya. Saya ingat kesaksian daripada Dr. Barry Black yang sekarang adalah chaplain di United States, di mana dia mengatakan bagaimana firman Tuhan yang dia simpan di dalam hati sudah menyelamatkan dia. Ketika muda, dia pernah diajak oleh rakan-rakan dia untuk pergi membelasah seseorang. Biasalah remaja kalau mereka ada sedikit pergaduhan, dia akan ajak kawan, mari ikut kami, kita ajar seseorang. Barry Black ketika diajak kawan, dia teringat ayat di dalam Amsal yang telah dihafalnya. Karena sejak kecil, dia diajar oleh ibu untuk menghafal ayat. Karena ibunya kata, kalau kamu mau uang saku, kamu harus berikan saya ayat setiap hari. Jadi dia harus mencari ayat yang dia harus hafal. Jadi Amsal 1 ayat 10 menyatakan di sana, dia kata, hai anakku, kalau ada orang jahat membujukmu, janganlah turuti mereka. Ayat ini telah menyelamat Barry Black. Dan hari itu dia terselamat dari terikut kawan melakukan pembunuhan. Karena kawan mereka yang pergi membujuk dia bukan saja memukul, tetapi mereka telah membunuh orang pada hari itu. Jadi firman Tuhan telah menyelamatkan dia. David berupaya menentang Goliat yang besar itu karena firman Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh firman Tuhan dan dia dekat dengan Tuhan dan mengerti akan kekuasaan Tuhan yang ada dalam diri dia. Dan dalam pelajaran hari Kamis kita melihat bagaimana nyanyian juga boleh membantu kita mengingati firman Tuhan. Banyak lagu-lagu pendek yang diambil daripada ayat-ayat kitab suci adalah sesuatu yang sangat
baik. Kita menyanyi, banyak kita boleh menghafal lagu-lagu tanpa melihat akan lirik lagu. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Cara terbaik untuk menghafal, menyimpan ayat di dalam hidup kita adalah dengan apa? Menyimpan ataupun dengan menyanyikan lagu-lagu yang ada mengandungi firman Tuhan. Itu adalah cara yang terbaik sekali untuk kita menyimpan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi di akhirnya saya ingin berkongsi dengan kita kenapa firman Tuhan ini sangat penting untuk kita simpan di dalam hati kita. Walaupun ini sesuatu yang seperti remeh, ya, membaca firman Tuhan dan berdoa. Tetapi ini merupakan satu pertarungan yang kita sedang bergumul setiap hari. Tidak mudah untuk kita mencari masa dan berdoa setiap hari. Malah walaupun kita tahu ianya penting, tetapi kita sukar untuk melakukannya karena kita ada iblis yang mau mengelakkan kita daripada boleh fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab itu ketika Yesus di Getsemani, dia mengajak sahabat dia untuk berdoa. Mari berdoa dengan saya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tertidur. 3 kali Yesus datang, setiap kali Yesus datang, mereka semuanya tertidur. Ellen G. White di dalam buku Desire of Ages, lembaran 688, menyatakan kepada kita, mereka, murid-murid Yesus, bukan sengaja tidak mau berdoa dengan dia. Tetapi mereka seperti dilemahkan, mereka seperti dilumpuhkan oleh suatu kuasa yang menyebabkan mereka terasa tertidur. Pernahkah kamu setiap kali mau membaca Alkitab lalu tertidur? Pernahkah kamu ketika berdoa, kamu terpejam mata langsung tertidur? Semua ini adalah kerja iblis yang tidak mau kita berhubung dengan Tuhan. Sebab ini adalah pertarungan. Kita memerlukan Tuhan. Ellen G. White meneruskan, mengatakan, kalau mereka terus berusaha berdoa, mereka boleh memenangi pertarungan itu. Jadi rahasia untuk kita boleh mendekati Yesus adalah dengan terus berdoa, dengan terus membaca firman Tuhan. Walaupun kita rasa sukar, walaupun tidak mau, tetapi sedikit demi sedikit, apabila kita meluangkan masa dengan Tuhan, ianya akan menjadi tersemai minat yang akan menyebabkan kita merindukan Tuhan setiap hari. Seperti dengan makanan yang perlu diambil setiap hari dalam kehidupan kita, begitulah kalau kita ingin sehat secara rohani, firman Tuhan harus kita nikmati setiap hari. Kita tidak boleh menikmati khasiatnya kalau kita hanya mencium dan melihat, wah sedapnya makanan kamu, wah baiknya masakan kamu. Adakah ada kebaikan untuk kamu dengan hanya melihat dan menciumnya? Sudah pasti tidak. Begitulah firman Tuhan. Harus kamu ambil, nikmati sendiri agar kita mendapat kebaikan. Kehidupan kita diubah, kita menjadi orang yang baru karena kuasa firman ada di dalam firman Tuhan itu. Enok seorang yang berjalan dengan Tuhan. Alkitab tidak banyak menceritakan mengenai Enok. Dia hanya katakan apa? Enok pada usia 300 tahun ada seorang anak. Dan he lived another 65 tahun lagi. Dan umur dia berapa? 365 tahun Tuhan mengambil dia. Karena kerinduan dia berjalan dengan Tuhan, Tuhan juga rindukan dia. Sehingga Tuhan katakan, Enok cukup untuk kamu tinggal di dunia. Saya mau kamu bersama dengan saya di surga. Saudara-saudari yang dikasihi, Yesus tidak lama lagi akan datang. Dia akan datang kepada setiap orang yang merindukan perhubungan dengan dia. Adakah kamu merindukan Tuhan? Pelajaran hari ini membawa kita untuk memiliki Tuhan dengan mengambil firman-Nya dan berdoa sentiasa kepada Dia. Tuhan memberkati. Untuk lagu penutupan, sesi Sekolah Sabat, kita nyanyikan lagu Aku Sesat dari Tuhan. Ku
to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we may know Him and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Lagu pembuka sesi kedua kita, Ku Ingat Selalu Pada Negeri Indah. Ku ingat selalu pada negeri indah yang dijanjikan Yesus Tuhan. Ku dapatkan mahkota berbintang permai, di sana dikurniakan Tuhan. Ku dapatkan mahkota berbintang permai, di sana dikurniakan Tuhan. Ku dapatkan mahkota berbintang permai, di sana dikurniakan Tuhan. Oleh anugerahnya marilah jiwaku masyurkanlah kabar selamatnya. Maka sungguh ku dapatlah mahkotaku, ya mahkota berbintang permai. Ku dapatkan mahkota berbintang permai, di sana dikurniakan Tuhan. Ku dapatkan mahkota berbintang permai, di sana dikurniakan Tuhan. Sangatlah gembira hatiku di syurga bila ku lihatlah mukanya. Mahkotaku berbintang permai, di sana ku letakkan pada kakinya. Ku dapatkan mahkota berbintang permai, di sana dikurniakan Tuhan. Ku dapatkan mahkota berbintang permai, di sana dikurniakan Tuhan. Saat ini kita akan mengumpul persembahan dan persepuluhan. Sementara itu saya akan membaca di dalam buku Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga, terima kasih karena segala berkat yang telah Tuhan curahkan pada kami, dan inilah persembahan dan persepuluhan yang telah kami kumpul. Biarlah kiranya Tuhan memberkatinya, agar dapat membantu ramai lagi jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka dapat mengenal Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan sediakan. Dan bagi mereka yang memberi dengan sukacita, biarlah juga Tuhan yang memberkati tangan dan pekerjaan mereka, agar mereka dapat memberi dengan lebih banyak dan lebih sukacita lagi. Kami ingin menyerahkan semua ini Tuhan, persembahan ini ke dalam tangan Anak Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Lagu istimewa kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Pastor Willy Rojo dengan tajuk lagu Manis Kau Dengar.
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yesus, biarlah manis kau dengar
manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sekarang merupakan sesi khotbah. Kita akan berikan masa ini kepada Pastor Willy Rojo dan selamat mendengar. Dalam Luka ada kasih. Shalom saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan atas kebaikannya sehingga ke saat ini. Sebuah berkat dan sebuah sukacita bagi semua kita. Ketika Yesus telah menjaga kita sepanjang 6 hari yang lalu, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenung dan mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mendengar firman Tuhan, saya mengundang saudara-saudari untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, panjatkan syukur kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu dan mempelajarinya. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu tetap bersama dengan kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya apapun yang kami pelajari sebentar nanti, supaya itu dapat menjadi kekuatan untuk pertumbuhan iman kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa yang kami lakukan Tuhan. Semua ini kami serah di dalam tangan-Mu yang telah menjadi selamat serta penebus semua kami. Amin. Pada suatu hari, di suatu desa ada seorang ibu yang memiliki anak kembar. Ibu ini membesarkan kedua anak ini dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Tetapi anak bungsunya ini agak sedikit nakal dari abangnya. Berjalannya waktu, mereka sudah besar. Abangnya adalah seorang hakim. Sudah memiliki keluarga, tapi belum memiliki anak. Manakala adiknya ini adalah seorang penjenayah. Sifat adiknya ini suka bermain dengan wanita. Sehingga seorang daripada wanita yang dimainnya hamil, dan ia harus bertanggung jawab dengan hal tersebut. Banyak jenayah lainnya juga yang dilakukan oleh adiknya, sehingga ia harus dipenjarakan dan akan dikena hukum mati oleh karena jenayah-jenayah yang berat dilakukan oleh si adik ini. Pada suatu hari, sebelum adiknya dihukum mati, abangnya memiliki inisiatif untuk datang melihat adiknya. Lalu ia pergi ke penjara untuk melihat adiknya. Setibanya abangnya di penjara, lalu abangnya mengatakan, "Dek, kamu tidak lama lagi akan dihukum mati." Lalu adiknya mengatakan kepadanya, "Saya tahu, pergilah. Kamu tidak tahu dan kamu tidak mengasihiku." Lalu abangnya mengatakan, "Aku sangat mengasihimu, Dek." Oleh karena muka mereka sama, lalu abangnya mengatakan kepada adiknya, "Mari kita tukar tempat ataupun posisi." Kemudian abangnya membuka jubahnya dan membagikan jubahnya kepada adiknya. Mereka melakukan hal tersebut ketika penjaga penjara tiada dekat mereka. Setelah beberapa menit berlalu, lalu penjaga penjara melihat mereka. Lalu ia mengatakan, "Oi, apa yang kalian buat itu?" Lalu penjaga penjara bertanya kepada mereka setelah itu. Lalu adiknya merasa sangat sedih. Oleh karena tindakan abangnya ini sanggup mengambil posisi dia dan mengambil tempat dia. Oleh karena kes ataupun jenayah yang dia lakukan itu.
Kemudian abangnya mengatakan kepada adiknya, "Dek, pulanglah. Kamu lebih besar tanggung jawabmu, karena istrimu sedang hamil sekarang. Setelah istrimu melahirkan, kamu harus menjaga anak itu dengan sebaik mungkin." Pada waktu itu juga, abangnya dibawa ke tempat orang yang kena hukum mati. Lalu berakhirlah kehidupan abangnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, 31 tarik masih hal yang sama terjadi dalam kehidupan Yesus sendiri. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Lukas 22 ayat 33 sampai 43. Di sana kita dapat melihat bagaimana pengorbanan seorang, yaitu yang bernama Yesus, sanggup mengambil posisi kita, mengambil tempat kita untuk menyelamat setiap orang yang berdosa di dunia ini. Kalau kita melihat di manakah Yesus disalibkan, apakah nama tempat itu, dan kenapa orang disalibkan di sana? Bagaimanakah kes ataupun jenayah, seberat manakah yang dilakukan oleh mereka? Mari kita lihat. Menurut orang dahulu, ketika orang disalibkan, mereka ini mempunyai tingkat kejahatan yang tidak dapat dipermainkan. Tingkat kejahatan yang tidak dapat dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Sangat tinggi. Itu sebabnya mereka harus disalibkan pada ketika itu. Mari kita melihat dari buku Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Melihat daripada judul perikop ini, Yesus disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak. Sewaktu Yesus disalibkan, ada dua penjenayah yang ada di sebelah kanan dan kiri Yesus. Di dalam Yesus merasa dan menahan kesakitan yang dia alami pada ketika itu. Masih ia mengatakan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita buka dalam buku Mazmur 78 ayat 38. Lalu berkata, "Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya." Kalau kita garis bawahi kata penyayang, begitu besar Tuhan itu menyayangi kita manusia, ingin membantu kita manusia. Seringkali setiap saat kita melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa yang selalu menyakitkan hatinya. Tapi Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang penyayang, yang selalu memberikan peluang kepada manusia dan selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah. Itu sebabnya kita melihat kasih sayang yang diberikan Yesus kepada kita adalah kasih sayang yang paling murni yang diberikan kepada setiap manusia. Karena di sana, kalau kita lihat adalah Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan amarahnya. Kalau kita bandingkan dengan sifat kita manusia, kalau kita sudah dimarahi, kalau kita sudah ditikam belakang oleh orang lain, sifat marah itu akan muncul dan meluap-luap, sehingga kata sayang itu akan hilang serta-merta. Itulah yang harus diingat oleh setiap kita pada saat ini. Kalau kita lihat sifat kita manusia biasa, tidak mampu untuk kita melakukan hal ini, tidak mampu untuk kita menempuh hal ini, jika kita tidak meletakkan semuanya di dalam Yesus. Kalau kita meletak semuanya di pundak kita sendiri, beban tersebut, maka kita akan hilang arah daripada apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita buka dalam buku Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Sewaktu Yesus di Taman Getsemani, di ayat yang ke-43, malaikat memberikan kekuatan untuk menempuh semuanya.
Bayangkan saudara, untuk mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kita manusia, itu adalah bukan hal yang senang. Hal yang sangat berat yang Yesus alami. Tetapi yang menjadi penjelasan bagi kita pada saat ini adalah di ayat yang ke-43. Malaikat memberikan kekuatan untuk menempuh semua ini. Yesus mati bukan karena keinginannya, tetapi sebuah keharusan untuk menyelamat kita manusia dari dunia yang berdosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam ayat ini saudara-saudari mengingatkan kita sebuah kesempatan yang Yesus berikan kepada kita. Lalu ia ingin menyelamatkan kita. Ia sanggup mengorbankan anak yang tunggal untuk menyelamat orang-orang yang percaya kepadanya supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebuah kerinduan dalam kehidupan kita untuk mendapat kehidupan kekal, yaitu kerajaan surga. Saudara-saudari, sebuah sukacita bagi kita ketika Yesus mengatakan, ketika Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus, sebuah kerinduan dalam jiwa kita manusia, karena kita sudah letih tinggal di dunia ini. Firdaus adalah tempat yang tidak berdosa. Firdaus, tempat yang penuh perdamaian. Firdaus adalah tempat yang dirindui oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari, dalam luka yang dialami oleh Yesus, ada kasih yang tidak diketahui oleh semua orang. Kasih itu dapat dirasakan apabila kita menerima Yesus sepenuhnya dalam kehidupan kita secara pribadi. Saudara dan saudari dimanapun Anda berada, Yesus selalu bersama dengan umatnya. Ketika kita melihat sejarah-sejarah bagaimana Yesus menyertai umat-umatnya sepanjang kehidupan mereka, Yesus selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Seringkali pada saat yang sama, mereka harus merasakan kesakitan. Tetapi itu bukan titik daripada kehidupan mereka. Karena titik dari kehidupan mereka, Yesus telah janjikan, yaitu kehidupan kekal. Percayalah kepada Tuhan saudara-saudari. Karena Yesus menyentuh hati kita pada saat ini, untuk kita tetap berbalik kepadanya. Ketika kita berbalik kepada Yesus, maka kita dicantumkan dengan Yesus, maka kita akan mendapat sumber makanan daripada Yesus, daripada surga. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, aku adalah pohon anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Kamu adalah ranting-rantingnya. Jikalau kita meletakkan kehidupan kita kepada Yesus, maka kita akan mendapat sumber apa yang kita perlukan. Tapi ingat saudara-saudari, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itulah hal yang harus dilakukan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan berserah kepadanya, dan tetap percaya supaya Yesus tetap mengendali kehidupan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu sebabnya khotbah kita mengingatkan kita pada saat hari ini, dan saya ingin memanggil dan mengajak semua kita untuk senantiasa merenungkan dalam luka yang dialami oleh Yesus itu, di tangan maupun di kakinya ada kasih yang tidak dapat dilihat oleh semua orang. Tetapi itu dapat dinyatakan dengan hubungan
dan ketika kita bersekutu dengan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada saat hari ini, ataupun khotbah yang singkat, akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kebangunan kerohanian kepada kita untuk hari-hari yang ke depan, supaya apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap bersama dengan kita dan melindungi kita daripada segala sesuatu. Semoga Tuhan memberkati kita pada Sabat hari ini, dan biarlah kita mempergunakan sisa Sabat hari ini untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati semua kita. Lagu penutup untuk acara kebaktian, Ada Negeri Yang Amat Indah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar tadi kami telah menyanyikan sebuah lagu mengingatkan kami akan sebuah kehidupan, yaitu kerajaan surga. Bapa, biarlah lagu tersebut dapat memberikan kekuatan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tetap teguhkan iman kepercayaan kami lebih tinggi daripada sebelumnya Tuhan. Bapak, sebentar tadi kami telah mendengarkan khotbah ataupun pelajaran Tuhan. Biarlah Engkau memberkati supaya dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami, khususnya untuk 1 minggu ke depan, supaya itu dapat menjadi kekuatan untuk kami menempuh segala pencobaan, dugaan ke depan Tuhan, oleh karena Engkau mengingatkan kami dan membekali kami dengan firman-Mu Tuhan. Bapak, mungkin sepanjang kebaktian kami Tuhan, mungkin ada sesuatu kata ataupun tindakan kami yang telah menyakitkan hati Engkau Tuhan. Tahirkan kami, layakkan kami, benarkan kami untuk tetap menjadi anak-Mu, supaya kami dapat menerima kerajaan surga apabila kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Bapa, banyak hal yang kami minta Tuhan, tapi Engkau mengetahui segalanya. Ingatkan kami untuk menggunakan sisa Sabat ini dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati kita semua.